Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu semangat untuk belajar hal baru setiap hari. Di video ini, Beta akan jelaskan tahap pertama dalam mengajarkan phonics pada anak-anak usia sekolah. Dalam hal ini, terutama untuk anak usia 6-12 tahun. Dalam mengajar, katong perlu yang namanya preparation atau persiapan. Nah, kalau persiapannya sudah matang, maka mengajar pun akan terasa mudah. Dan inilah hal-hal yang katong perlukan pada saat katong mau mengajar. Menurut Beta, ini berlaku untuk semua mata pelajaran, tidak hanya bahasa Inggris. Yang pertama tentu saja setidaknya kita punya basic knowledge atau pengetahuan dasar. Dalam hal ini bahasa Inggris. Zaman sekarang cari ilmu yang basic ya, yang dasar itu paling gampang. Tinggal pegang HP, buka di internet, cari dapat YouTube, lihat tutorial lalu praktek. Sumber pengetahuan itu ada banyak dan luas. Salah satunya dengan nonton Beta punya video ini. Beta pribadi saja sampai detik ini Beta masih belajar bahasa Inggris. Beta masih sering buka internet, cari tahu ini cara pengucapan kata ini seperti apa, lalu grammar yang ini betul kaseng. Ini Beta masih cari tahu. Karena Beta punya bahasa utama adalah bahasa Indonesia. Beta punya keluarga semua tidak semua bisa bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu sekedar mata pelajaran di sekolah saja. Sedangkan Beta sangat suka bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya Beta mempertahankan Beta punya bahasa Inggris ini supaya tetap lancar? Ya, Beta harus tetap tiap hari belajar yang basic sampai advance. Berikutnya, katong harus kasih siap lesson plan. Lesson plan yaitu rencana belajar. Namanya rencana berarti katong susun materinya apa yang mau katong ajar, lalu hari apa saja. Nah, misalnya satu hari itu mau belajar tentang huruf A saja misalnya. Nah, itu berapa lama? Apakah 30 menit cukup atau harus 1 jam? Tapi biasanya kalau anak-anak kecil 30-40 menit itu cukup untuk belajar satu hari. Berikutnya, kalau katong sudah tahu katong mau ajar anak ini apa, katong mesti sediakan dia punya media, alat-alat. Nah, mungkin seperti buku, alat tulis, lalu bisa juga dengan berupa flashcard. Flashcard itu seperti kartu pos yang ada gambar, lalu ada tulisannya. Nah, tulisannya ini kosakata. Kadang-kadang ada yang kosakatanya dihilangkan, ada yang taruh di bagian belakang. Teman-teman juga bisa dapatkan lembaran aktivitas yang gratis di internet. Ada banyak sekarang. Teman-teman tinggal cari saja, terutama dalam bahasa Inggris ya. Wah, itu banyak sekali. Contoh kata kunci yang bisa teman-teman cari, printable activity for, misalnya anaknya umur berapa? 6 tahun, for 6 year old. Atau anak kelas 3, berarti printable activity for 3rd grade. Atau tambah kata free. Pokoknya ada kata kunci ini atau ini saja juga bisa, activity for children. Tapi kalau ada teman-teman yang mungkin merasa ada waktu buat cari aktivitas di internet seperti itu karena mungkin makan waktu, nah teman-teman bisa langsung saja cari buku yang ada phonics-nya, phonics activity book. Nah, itu biasanya sudah lengkap, di dalam ada berbagai macam aktivitas. Nah, tapi aktivitas ini nanti dipakai setelah katong ajar anak-anak. Ya, jadi bukan langsung dikasih sih. Bisa juga langsung dikasih sambil sambil dijelaskan juga bisa. Cuma akan lebih baik kalau diajarkan terlebih dahulu supaya anak-anak bisa mengerjakan ini tanpa distraksi. Oke, berikut Beta mau tunjukkan bagaimana modelnya lesson plan yang sebenarnya ya. Lesson plan yang betul itu biasanya ada detail nama, umur atau kelas, lalu ada topiknya apa, durasi mengajarnya berapa lama. Lalu kurang lebih seperti ini ya, dimasukkan dalam tabel, ada aktivitasnya apa saja, dipaparkan secara detail, sedetail-detailnya. Lalu media di sini apa saja yang dipakai, apakah pakai flashcard atau mungkin yang lebih modern Google Slide atau YouTube Kids ya. Jadi mungkin menunjukkan lagu atau video untuk anak-anak lihat.
lalu sambil diikuti lalu bernyanyi bersama, misalnya begitu. Nah, waktu yang diperkirakan kira-kira untuk kegiatan ini semuanya totalnya berapa menit? Misalnya ini semua untuk memperkenalkan kosakata untuk anak itu 10 menit lah ya, 10 menit. Nanti 10 menit berikutnya ngapain lagi? Begitu terus sampai totalnya nanti 40 menit. Nah, biasanya 40 menit itu pada kenyataannya tidak sampai 40 menit atau bahkan lebih kalau belajarnya menyenangkan. Nah, ini adalah lesson plan yang biasanya para guru bikin sebelum ngajar. Teman yang perlu bikin seperti ini. Tapi misalnya kalau ada teman-teman yang suka bikin daftar seperti ini supaya lebih teratur, ya silakan dibuat. Ya, jadi di sini beta sudah tuliskan kira-kira rencana belajar memperkenalkan bunyi huruf dari A sampai Z ke anak-anak. Ini beta ambil dari salah satu buku yang beta pakai untuk mengajar anak-anak di Samlaki. Di sini teman-teman bisa lihat beta sudah kasih jadwal hari pertama sampai hari ke-10. Kita lihat sama-sama. Untuk hari pertama beta kenalkan ABC dulu. Tapi ABC ini satu huruf itu beta bisa kasih 3 sampai 4 kosakata. Jadi kalau misalnya 3 kosakata saja satu huruf, berarti kalau kali 3 9 kosakata. Satu hari 9 kosakata itu sudah cukup buat anak-anak. Ini beta tulis day 1, day 2 dan seterusnya. Itu teman-teman bisa atur sendiri dengan teman-teman dan teman-teman punya anak punya jadwal atau dengan jadwal anak yang mau diajarkan. Jadi ini yang harus tiap hari belajar. Misalnya 1 minggu mau 1 kali juga sih nggak apa-apa. Tapi idealnya belajar bahasa Inggris sebaiknya sekurang-kurangnya 1 minggu 2 kali lah. Karena anak-anak usia sekolah ini kemampuan mengingat mereka masih jangka pendek. Baik, kita lanjutkan. Hari kedua DEF, hari ketiga GHI, hari keempat JKL. Nanti hari kelima ada review dari huruf A sampai huruf L. Berikutnya hari ke-6 MNO, hari ke-7 PQR, hari ke-8 STUV. Nah, ini mulai 4 huruf sekaligus, sama hari ke-9 4 huruf juga WXYZ. Hari ke-10 review lagi, reviewnya M sampai Z dulu. Jadi istilah review ini maksudnya mengulang kembali, ditinjau ulang apakah anak ini masih ingat atau tidak kosakata yang sudah diajari A sampai L misalnya. Nah, review ini bisa secara lisan ya, maupun secara tertulis. Secara lisan itu bisa lewat game, lewat permainan. Nah, yang tertulis tentu saja ada lembaran kerjanya. Nanti di situ ada bagian listeningnya dan bagian menulis dan readingnya juga ada sedikit. Berikutnya ada 2 hari tambahan. Hari ke-11 itu katong kasih challenge A sampai Z. Challenge itu istilahnya katong ulang kembali semuanya sama kayak review, cuma kali ini dari A sampai Z. Nah, kalau tadi kan reviewnya katong bagi 2. Review yang day 1 sampai day 4. Lalu kemudian review yang kedua day 5 sampai day 9. Challenge ini bisa berupa permainan ya. Permainannya yang lebih ke arah fisik ya. Jadi fisiknya bergerak, entah itu berlari atau jalan atau dia tempel-tempel atau gunting atau mewarna. Nah, pokoknya 1 hari penuh itu di challenge. 1 hari penuh ini maksudnya antara 30 sampai 40 menit ya. Karena A sampai Z itu kan kosakatanya sudah sangat banyak ya, bukan hanya 26. Baru hari terakhir kita tes tertulis. Tes tertulis itu meliputi listening dan nanti ada reading dan writingnya. Tahap kedua ada di video berikutnya. Danke, sampai baku dapa.